Indonesia memastikan belum ada individu yang positif terinfeksi virus corona baru berada di wilayah Indonesia. Sementara Universitas Airlangga memastikan telah memiliki alat pendeteksi virus corona baru yang keakuratannya hingga 99%. Indonesia menjawab keraguan negara lain perihal deteksi dan analisis virus corona baru. Universitas Airlangga Surabaya memastikan telah bekerjasama dengan Universitas Kobe di Jepang untuk pengadaan reagen khusus yang spesifik mengidentifikasi virus corona baru dan keakuratannya diklaim mencapai 99% karena ada parameter ukur pada alat. Reagennya primer spesifik yang memang digunakan untuk mengidentifikasi sehingga nanti akan benar-benar bisa mengidentifikasi, bahkan standar positifnya itu juga bersama dengan di dalam reagen itu muncul. Nah, media ini, reagen ini bisa digunakan untuk benar-benar mengidentifikasi seseorang yang suspek tadi, confirm kena atau tidak. Penelitian virus corona baru ini dilakukan di Laboratorium Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Surabaya. Tim peneliti melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sampel dahak dari penderita gangguan saluran pernafasan. Jadi dalam hal ini kan ada 4 tahap ya, mulai dari people under observation itu kan itu sudah banyak dibicarakan oleh yang lain, terus kemudian ada suspek, ada probable, kemudian terakhir confirmed. Nah, confirmed ini adalah dengan lab ini, dengan teknik ini. Jadi dengan ini kalau positif ya kita yakin betul-betul memang ini 2019 novel coronavirus. Reagen yang baru datang pada 1 Februari 2020 ini sesuai dengan standar WHO dan hanya dimiliki 2 lembaga di Indonesia, yakni Universitas Airlangga dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Balitbangkes. Terakhir, baru 1 WNI yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona baru dan berada dalam perawatan di Singapura. Sementara, pemerintah Indonesia memastikan belum ada individu yang positif terinfeksi virus corona baru masuk wilayah Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Seberapa kuatkah imunitas warga Indonesia sehingga saat ini belum ada laporan di rumah sakit rujukan positif novel corona? Kami akan membahasnya bersama Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Yuryanto. Pak Yuryanto, ini virus corona telah menyebar ke 19 negara lain dan hampir semua negara yang dekat dengan Indonesia ini mengalami wabah ini sendiri. Mengapa hingga saat ini Indonesia bisa dikatakan aman atau kebal begitu Pak dari corona ini Pak? Ya, sebenarnya kita tidak akan menggunakan terminologi kebal ya. Data yang kita miliki sampai dengan hari ini kan ada sekitar 58 spesimen yang dikirim ke kita dari 16 provinsi dan 29 rumah sakit. Semuanya menunjukkan bahwa hasilnya memang negatif. Gitu. Sehingga kita based on data kita katakan memang belum ada yang kita temukan kasus positif di tempat kita. Baik, ada kekhawatiran begitu dari ilmuwan luar bahwa virus corona masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi, bahkan ada yang mengatakan Indonesia tidak memiliki alat pengujian yang diperlukan dengan cepat untuk mendeteksi. Ini bahkan juga diklaim oleh salah satu ahli biologi Indonesia bahwa belum ada bahan kimia untuk menguji yang tersedianya di Indonesia ini sendiri. Bagaimana pendapat Anda Pak Yuryanto? Ya, kita bisa melihat ya bahwa tadi pernyataan Rektor UNER sudah mengatakan bahwa ada alat baru. Tapi sebenarnya kita sudah memiliki protokol pemeriksaan virus itu sudah lama. Apalagi virus corona. Kan kita tahu bahwa SARS itu juga corona. Kemudian MERS yang dari Middle East itu juga corona. Di dalam konteks pemeriksaan ini kita akan menggunakan yang disebut dengan sequencing. Jadi kita kemudian akan memeriksa ini virus atau bukan. Kemudian kalau sudah virus kita akan menggunakan virus yang pan-corona, artinya semua corona akan terdetek. Baru yang terakhir kita akan menggunakan untuk meneliti apakah ini novel. Kita sudah punya kontrolnya dari CDC. Standar ini standar yang sudah diakreditasi oleh WHO.
Bahkan beberapa waktu yang lalu sudah ada joint external evaluation yang kemudian menguatkan akreditasi, sertifikasi laboratorium biomedisnya Litbang. Baik. Kemudian yang terakhir muncullah pemeriksaan lagi yang metode rapid test yang tadi disampaikan oleh Rektor UNER. Itu digunakan juga oleh Singapura, digunakan juga oleh Australia. Untuk mendeteksi virus corona yang baru ini, begitu ya Pak Yuryanto ya? Yang kalau kita sudah ini lebih singkat, Mbak. Jadi kalau yang lama itu butuh waktu 3 hari ya, kalau ini bisa sehari. Baik, kalau memang sudah ada alat yang mumpuni untuk mendeteksi virus corona yang baru ini, seperti apa sebenarnya metodenya Pak Yuryanto? Ya tetap kita tidak kemudian tiba-tiba melakukan pemeriksaan terhadap semua orang gitu ya. Ada protokol yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah adanya gejala yang mengarah ke corona. Apabila kita menemukan ada influenza berat, maka kita akan menentukan statusnya pasien ini dalam pengawasan. Pada banyak kasus ternyata ini disebabkan oleh bakteri, bukan oleh virus. Sehingga kemudian intervensi dengan menggunakan antibiotik dan sebagainya memberikan respon yang baik. Ini salah satu contohnya yang kejadian di BRI kemarin. Pasti tidak akan memberikan respon manakala ini virus kan. Baik, Pak Yuryanto, bagaimana dengan regen yang dimiliki oleh Indonesia? Ada berapa sebenarnya jumlahnya, Pak? Kalau kita melihat kan pintu masuk ke Indonesia ini banyak sekali. Apakah jumlahnya ini mencukupi, Pak Yuryanto? Kita memiliki stok yang lebih ya, lebih dari cukup ya. Karena sebenarnya yang kita waspadai kan bukan hanya corona yang ini kan. Kita setiap tahun sepanjang hari dalam setahun itu ada 1,4 juta jemaah haji dan umroh yang juga memiliki kewaspadaan terhadap corona yang disebabkan karena MERS atau flu onta. Itu kita juga selalu standby sepanjang waktu. Artinya ini bukan sesuatu yang baru untuk dalam konteks kesiapsiagaan sistem yang kita miliki. Baik, baik Pak. Artinya sebenarnya kalau semuanya ini sudah prosedurnya sudah ada, alatnya sudah ada, berarti memang belum ditemukan di Indonesia, begitu Pak Yuryanto. Terakhir Pak Yuryanto, kami baru saja mendapatkan informasi ada 6 warga negara Indonesia suspek corona dari Singapura yang masuk ke Batam. Ini informasinya satu keluarga warga Tanjung Pinang, begitu. Informasinya didapatkan dari Kementerian Kesehatan dan Otoritas Karantina Singapura. Ini bisa Anda jelaskan Pak terkait dengan 6 WNI yang suspek dari Singapura ini sendiri? Kita sudah tindak lanjuti ya, ini sesuatu yang hati-hati. Tidak mungkin pemerintah Singapura melepaskan warga negaranya yang suspek. Karena terminologi suspek ini orang sakit yang diisolasi di ruang karantina. Seperti salah satu saudara kita yang di Singapura sekarang. Artinya nggak mungkin kan orang sakit keluar. Yang kita dapatkan adalah kemungkinan dia kontak positif. Ke-6 orang ini sudah kita datangi, bahkan Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Pinang pun juga sudah datang menemui dan merilis. Mereka dalam kondisi baik-baik, dalam kondisi sehat meskipun kita awasi terus. Dan mereka juga tidak ngerti kontak positif itu apa gitu. Yang pasti tolong hati-hati, tidak mungkin pemerintah Singapura melepas orang dengan suspek, karena ini melanggar protokol WHO pasti. Baik, baik. Terima kasih Pak Ahmad Yuryanto, Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, Indonesia memastikan belum ada individu yang positif terinfeksi virus corona baru berada di wilayah Indonesia. Sementara Universitas Airlangga memastikan telah memiliki alat pendeteksi virus corona baru yang keakuratannya hingga 99%. Indonesia menjawab keraguan negara lain perihal deteksi dan analisis virus corona baru. Universitas Airlangga Surabaya memastikan telah bekerjasama dengan Universitas Kobe di Jepang untuk pengadaan reagen khusus yang spesifik mengidentifikasi virus corona baru dan keakuratannya diklaim mencapai 99% karena ada parameter ukur pada alat. Reagennya primer spesifik yang memang digunakan untuk mengidentifikasi sehingga nanti akan benar-benar bisa mengidentifikasi, bahkan standar positifnya itu juga bersama dengan di dalam reagen itu muncul. Nah, media ini, reagen ini
ini bisa digunakan untuk benar-benar mengidentifikasi seseorang yang suspek